Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Kita ke definisi terlebih dahulu. Definisi turunan seperti berikut. F aksen X sama dengan melalui pendekatan limit n mendekati 0, di mana fungsi fx min fx kemudian diperkan dengan n. Jadi di sini ketika n-nya mendekati 0, ini pendekatan dengan mendekati 0 ya, maka fungsinya akan berubah. N-nya jadi 0, n-nya nanti berkurang semakin menghilang seperti itu. Ini definisi umum dari turunan. Kita masuk ke rumus turunan yang pertama. Di sini ada banyak rumus turunan. Yang pertama yaitu fx sama dengan k, di mana k ini konstanta. Yang kita catat, kasih catatan di bawah, konstanta. K ini konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Jadi jika fungsi fx sama dengan k hanya konstanta, diturunkan hasilnya 0. Kemudian fx sama dengan k dikalikan x. X ini variabel ya. Ketika ada fungsi k kali x, maka turunannya adalah k. Jadi variabelnya menghilang. Menghilang di sini adalah karena pangkatnya cuma 1, kemudian diturunkan dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1, maka jadi pangkat 0, maka variabelnya menghilang. Sifat yang ketiga atau rumus yang ketiga, ini ketika ada fx kemudian sama dengan x pangkat n. Ini n-nya tidak sama dengan 1 ya, lebih dari 1. Maka turunannya akan jadi f aksen x sama dengan x n min 1 ya. Jadi eksponen dari variabel ini dikurangi 1 setiap turun 1. Setiap turunannya turun 1. Turun pertama ya, ini turunan pertama. Kalau mencari turunan kedua ya berarti setelah turunan 1 diketahui baru diturunkan lagi, jadi turunan kedua. Rumus selanjutnya yaitu fx sama dengan k dikalikan ux. Ux ini sama dengan fungsi. Jadi ketika ada konstanta dikalikan dengan fungsi yang lain atau bentuk aljabar yang lain ya. Karena di sini ini kita akan membahas turunan dengan fungsi aljabar ya. Maka turunannya akan jadi k dikalikan u aksen atau turunan pertamanya dari fungsi tersebut. Kemudian ada fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi dengan vx. Jadi ada dua persamaan bentuk aljabar, maka turunannya sama dengan u aksen x tambah atau kurangi dengan v aksen x. Jadi setiap bentuk kita turunkan satu persatu baru dioperasikan. Oke, untuk memperjelas kita akan langsung ke contoh. Contoh yang pertama ini sesuai lurusnya ya, sesuai dengan urutan dari rumus turunan pertama. Ini contoh yang pertama, ketika ada fx sama dengan 5, maka turunannya akan jadi 0. Karena 5-nya berpangkat 1 dikurangi 1, maka jadinya 0. Ini yang semakin berkurang itu adalah eksponennya atau pangkatnya ya, untuk mempermudah seperti itu. Kemudian ada fx sama dengan 5x, ini contoh yang kedua, maka turunannya akan jadi 5. Fx-nya 5x, kemudian f aksen x-nya 5 atau turunan pertamanya 5. 5 ini karena x di sini pangkat 1, kemudian
diturunkan jadi pangkatnya dikurangi 1. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Maka 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Ini rinciannya seperti itu. Contoh yang ketiga ada fx sama dengan x pangkat 2. Maka turunannya akan jadi f aksen x sama dengan 2x. 2x ini diperoleh dari 2x pangkat 2 min 1. 2 di depan, ini koefisien 2, itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari eksponen pada fungsi, ya, dikalikan dengan koefisien x-nya. X ini berdiri sendiri, maka koefisiennya 1. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Ya, itu asal muasalnya 2 ini. Kemudian 2 eksponen 2 ini, ya, karena diturunkan maka dikurangi 1. Hasilnya x-nya berpangkat 1. 2 dikurangi 1 maka sama dengan 2x. Ini untuk contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ini ada konstantanya, tapi karena bersebelahan sama variabel, maka 2 ini koefisien. Jadinya koefisien, ya. Ketika ada fx sama dengan 2x pangkat 3, maka turunan pertamanya akan jadi 6x pangkat 2. 6-nya dari mana? Kita lihat 6 itu dari mana? 6 itu dari 3 eksponen dari variabel x dikalikan dengan koefisien x 2. 3 kalikan 2 hasilnya 6. Ya. Itu untuk koefisiennya dari turunan yang pertama. Kemudian eksponen 3 atau pangkat 3 ini kita kurangi 1 karena diturunkan 1. Dikurangi 1 maka sisanya adalah pangkat 2. Pangkat 2. Jadi untuk contoh soal yang keempat ini turunannya adalah 6x pangkat 2. Kemudian contoh yang kelima, ini ada fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2. Ini bentuk dua fungsi, ya. Ada dua fungsi, baik dijumlahkan maupun ditambahkan, ini sama, operasinya sama. Maka hasil turunan pertamanya akan jadi, ini langkah pertama, ya, 9x, 3-nya dikurangi 1 ditambah 2, 8x pangkatnya 2 dikurangi 1. 9x pangkatnya 3 dikurangi 1 ditambah 8x 2-nya dikurangi 1. Ini eksponennya kita sederhanakan, maka akan jadi 9x pangkat 2 ditambah 8x. Sampai sini ini sudah selesai untuk contoh yang kelima, karena variabelnya mempunyai eksponen atau pangkat yang berbeda. Di depan ini pangkatnya 2 dan yang belakang pangkatnya 1, maka tidak bisa ditambahkan di operasi penjumlahan ataupun pengurangan, ini tidak bisa. Terus bagaimana kalau mencari turunan kedua dari fungsi? Di contoh-contoh ini, mencari turunan yang kedua harus mencari turunan yang pertama. Ini contoh yang terakhir saja kita pakai untuk mencari turunan yang kedua. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2, turunan pertamanya menjadi 9x pangkat 2 ditambah 8x. Maka turunan keduanya akan jadi 18x ditambah 8. 18-nya dari 2 kalikan 9 dan 8-nya dari pangkat 1x. Pangkat x-nya itu 1 dikalikan dengan koefisien 8. Maka hasilnya 8.
X-nya menghilang karena pangkatnya dikurangi 1. Sampai sini ini adalah operasi di dalam turunan tapi masih dasar. Adapun pembahasan selanjutnya nanti kita menuju ke perkalian dan pembagian. Sebenarnya rumus turunan pertama ini banyak sekali. Ini yang saya ambil yang lebih mudah dulu untuk perkenalan. Selanjutnya di episode selanjutnya nanti akan kita bahas perkalian dan pembagian. Sampai sini materi tentang turunan cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini supaya semakin tambah berkembang channel ini dan semakin membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.